Selamat pagi para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Minggu 24 Mei 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu menghendaki agar kami, umat-Mu, bersatu sama seperti Engkau bersatu dengan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon, sertailah kami dan berilah kami Roh-Mu, sehingga kami dapat membangun persatuan di dalam Engkau, sehingga dunia percaya bahwa kami adalah putra dan putri-Mu, murid-murid dari Putra-Mu sendiri. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia, dan Aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perpecahan orang Kristen adalah skandal dalam pewartaan kabar gembira. Dan perpecahan orang Kristen ini melukai hati Yesus, tapi juga bertentangan dengan doa Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Para sahabat sekalian, perpecahan dan pemisahan orang Kristen selalu dan selamanya tidak membawa keuntungan dalam tugas dan misi kita untuk mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Yesus yang mendoakan kita. Isi doanya sangat jelas. Semoga mereka bersatu sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersatu adanya.
Karena itu Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Ut Unum Sin, semoga mereka bersatu, dia mengatakan bahwa perpecahan orang Kristen selalu menjadi skandal dalam pewartaan kabar gembira. Bagaimana orang bisa percaya kepada kita murid-murid Yesus kalau di antara kita sendiri ada perpecahan dan pemisahan satu sama lain? Para sahabat sekalian, dulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang, bahkan sekarang ini, kita menyaksikan bagaimana pemimpin-pemimpin gereja mereka berkelahi, entahkah di dunia nyata maupun di dunia maya. Masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling pintar, yang paling dekat dengan Tuhan. Dan sama seperti masing-masing denominasi juga mengklaim dirinya sebagai yang paling benar. Berapa tahun lalu saya melayani di Uskupan Keningau, Sabah. Suatu kali ketika dalam pelayanan saya melewati sebuah gereja kecil yang di papan mereka ditulis Gereja Kristus yang Benar. Saya dalam hati bertanya, apakah memang selama ini Roh Kudus dia tidur? Sehingga nanti pada tahun-tahun belakangan ini, lalu dia menginspirasikan beberapa orang di sana untuk mendirikan gereja Kristus yang benar. Lalu apakah kita yang selama ini sudah menjadi gereja dari awal sampai sekarang adalah salah? Para sahabat sekalian, Injil hari ini memberikan pencerahan kepada kita. Pertama, bahwa perpecahan bukanlah hasil atau buah dari Roh Kudus. Perpecahan dan pemisahan adalah buah atau karya tangan manusia yang dirasuki oleh iblis. Itu pasti. Kedua, di balik perpecahan dan pemisahan selalu ada kuasa di sana. Selalu ada nafsu untuk berkuasa. Selalu ada nafsu untuk menonjolkan diri. Dan selalu ada keinginan untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, dan uang. Ketiga, kalau kita orang Kristen tidak bersatu, maka jangan harap bahwa orang percaya kepada kita sebagai murid Tuhan. Keempat, bagaimana supaya kita dapat bersatu atau menjadi saksi Kristus? Maka kita harus kembali kepada doa Yesus. Yesus menginginkan murid-muridnya bersatu. Bahkan dalam kutipan yang lain dia mengatakan, kita bersatu sebagai satu kawanan, dalam satu kandang, dan di bawah tuntunan satu gembala. Karena itu apa yang harus kita perbuat sekarang adalah bertobat, saling memaafkan, dan dengan rendah hati kembali untuk memaknai doa Yesus hari ini. Semoga mereka bersatu. Kalau orang Kristen tidak bersatu, dia menentang doa Yesus dan Yesus sendiri. Semoga kita selalu menjadi saksi Kristus dalam kebersamaan, dalam persatuan yang kita bina setiap saat. Semoga demikian. Amin. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.